Teman-teman, hari ini kita packing koloni lebah madu kelanceng jenis Itama. Dan berikut ini cara packingnya, teman-teman ya. Ini tadi cuacanya hujan, jadi saya packingnya ini jam 5 sore. Seharusnya malam hari ya, teman-teman. Tapi berhubung di sini tadi hujan, kemudian koloninya pada masuk semua sehingga saya tutup. Jadi tidak masalah jam 5 sore. Jam 5 sore nggak masalah karena waktu saya tutup itu lagi hujan. Jadi ketika hujan, si koloni ini pada masuk, teman-teman. Nah, sehingga ini saya packingnya belum terlalu malam ya, ini masih sore jam 5. Nah, seperti itu. Untuk caranya, teman-teman, cara packingnya gini, teman-teman. Ini lubang keluar masuknya ya. Ini lubang keluar masuknya. Kita menggunakan kawat. Jadi kawat yang kecil-kecil seperti ini, dan ini harus didobel, teman-teman. Kalau tidak didobel, nantinya ini bisa molos ya, bisa keluar. Lama-kelamaan dia pinter. Kalau baru saja kita tutup, dia tidak akan keluar. Tapi setelah lama-kelamaan dia tahu selahnya, dia akan keluar. Oleh sebab itu, ini harus didobel, teman-teman. Jadi biasanya kalau penjualnya ini kurang hati-hati, ini biasanya lolos dia dari dalam ini. Dan juga plastiknya, teman-teman, ini plastik juga ini harus double, teman-teman. Kenapa harus double? Karena lama-kelamaan digigit sama si lebah, lama-kelamaan dia tembus. Karena perjalanan jauh membutuhkan waktu kadang-kadang 1 minggu ya, teman-teman. Jadi dia menggigit plastik ini sedikit demi sedikit, lama-lama dia bisa keluar. Nah, jadi harus double. Ini doublenya 3, teman-teman. Kalau plastiknya tebal sih harus double 1 aja nggak apa-apa. Kemudian, teman-teman ya, ini pemasangan toppingnya ini harus kuat, teman-teman ya. Harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena di ekspedisi biasanya itu banyak dilempar sana lempar sini. Nah, ini yang mengkhawatirkan, sehingga kita di saat pemasangan kotak ini, antara kotak dan lock ini harus dipaku yang sangat kuat, teman-teman ya. Harus sangat kuat. Kalau tidak kuat nanti copot ini. Jadi kadang-kadang ada penjual yang kurang hati-hati, pakunya salah-salah aja dikirim, nyampe tempat, nyampe tujuan ininya sudah ronggang, teman-teman. Jadi di sininya tuh udah ada celah karena kotak toppingnya ngangkat, sehingga lebahnya banyak yang keluar seperti itu. Oleh sebab itu, kalau ini dipaku, pakunya harus kuat, dan kalau kita menggunakan bautnya juga harus kuat, teman-teman. Dan juga harus diteliti juga karena ini lock ori ya, teman-teman. Jadi setiap lubang-lubang ini kita harus teliti. Jadi harus ditutup, teman-teman, seperti ini supaya aman. Nah, ini ada lubang-lubang, padahal ini tadi nggak keluar dari sini ya, cuman untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu dia berusaha keluar kemudian nyari lubang-lubang seperti ini ya, karena kita nggak tahu dalamnya ini tipis apa tebel. Nanti takutnya digigitin lama-lama dia jebol. Oleh sebab itu, yang ada lubang-lubang ini, walaupun dia tidak keluar dari sini, kita harus tutup seperti ini. Kita harus tutup. Nah, ini juga tutup. Harus tutup. Dan juga kalau untuk dikirim jarak jauh, teman-teman, kalau untuk dikirim jarak jauh, ini harus kuat ini kayunya. Nah, ini harus kuat. Kalau tidak kuat, walaupun pakunya 100 juga nggak akan kuat dia. Jadi kayunya ini harus kayu yang bagus, yang masih keras. Jadi ketika kita paku misalkan 4 biji, 5 biji ini masih aman. Tapi kalau kayunya ini yang lapuk, walaupun kita paku 100 dia tidak akan kuat. Oleh sebab itu, ini koloni yang akan kita kirim sudah dipastikan ini kayunya masih keras, dan pemakuannya ini, pemasangan toppingnya juga kuat. Ini kuat, teman-teman. Dan kondisi koloninya seperti ini. Nggak kelihatan nih, teman-teman ya. Nah, tuh terlihat ada kantong-kantong madu. Tuh, ada kantong-kantong madu ya. Ini koloni sudah mulai naik. Tuh, nanti kita akan bungkus. Jadi caranya bungkusnya harus rapi, teman-teman ini ya. Kalau tidak rapi, nanti si kurirnya ini
nggak hati-hati. Kalau misalkan kita bungkus yang serapi mungkin, si kurir juga kalau misalkan mau menangani juga mikir-mikir ini kok bungkusnya rapi seperti itu, dia hati-hati. Tapi kalau tidak rapi, asal-asalan, si kurirnya juga mungkin asal-asalan ya cara penanganannya. Jadi usahakan serapi mungkin. Jadi kalau rapi itu yang nangani juga agak sungkan, karena kalau rapi ini dikira barang mewah, dia harus hati-hati seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan kita bungkus menggunakan karung ini teman-teman. Nah ini koloninya super teman-teman, yang tidak super tidak saya kirim teman-teman. Jadi sudah pasti kayunya masih keras, toppingnya juga masih bagus ya teman-teman. Ini tutupnya ini tutupnya, nanti kita akan bungkus lagi, kemudian nanti akan kita pakai lakban yang seperti ini juga ya. Ini lakbannya, jadi supaya rapi seperti itu teman-teman. Jika berminat untuk bibit lebah koloni lanceng atau klulut jenis Itama, teman-teman bisa kunjungi toko saya di Shopee ya. Linknya ada di deskripsi, atau nomor WA saya, alamat saya sudah tercantum di deskripsi ya teman-teman. Nah ini kita packing teman-teman. Nah di sana masih banyak teman-teman, stoknya masih banyak. Ini baru kelihatan yang di sini aja, yang di ujung-ujung sana itu masih banyak teman-teman. Jadi kalau yang jelek-jelek seperti ini nih udah nggak saya kirim ini teman-teman. Tuh ini kalau kita kirim kasihan pembelinya, nanti nyampe sana jadi bubur teman, karena kayunya sudah sangat lapuk sekali. Nanti kita akan bagaimana caranya, nanti kita akan bikinin topping. Nanti setelah naik topping kita pindahkan ke kotak. Tuh teman-teman banyak ya. Nah ini sudah kita bungkus teman-teman ya, menggunakan karung, menggunakan kardus juga lebih baik. Kemudian di sini sudah kita kasihkan lubangnya. Jadi si karungnya ini sudah kita lubangi juga untuk lubang udaranya. Kemudian ada tulisan atasnya teman-teman. Tulisan atasnya ada sampai ke kanan kiri belakang ya. Ini ada tulisan atasnya supaya mudah terlihat oleh si kurir. Nah ini kita putar-putar, ada tulisannya atas ya, seperti ini. Nah jadi teman-teman ini, oh ya ada yang lupa tadi, sebelum kita kirim seharusnya jika ada madunya di dalam topping teman-teman, ini harus dikurangi dulu teman-teman ya, harus dikurangi terlebih dahulu. Karena apa? Takutnya kena goncangan madunya tumpah acak-acakan di dalam, sehingga yang mengakibatkan koloni tidak selamat itu madunya tumpah. Oleh sebab itu kita harus kurangi terlebih dahulu madunya yang ada di dalam kotak ini. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan terima paket dari saya ternyata kok beda sama dengan yang dipoto, karena sebelum kita kirim madunya kita kurangi terlebih dahulu, seperti itu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini banyak ya saudara kita yang bertanya berapa hari atau berapa lama tahan di perjalanan ya. Jadi biasanya menurut pengalaman saya ini 1 minggu ini masih tahan, seperti itu teman-teman. Jadi 1 minggu di perjalanan itu masih tahan. Namun kalau teman-teman beli dari saya dari Shopee di toko saya, ini tidak garansi ya teman-teman, karena yang saya kirim sudah saya pastikan koloninya sebelum dikirim sudah dilakukan pengecekan, dan kondisi daripada koloni ini sehat dan juga layak untuk diternak. Oleh sebab itu kita tidak bisa berikan garansi teman-teman, tapi dijamin koloni yang kita kirim adalah koloni yang paling super, dan kita packing semaksimal mungkin teman-teman ya. Jadi biasanya sih 1 minggu itu aman teman-teman, 1 minggu aman. Kadang-kadang ekspedisi ini tidak tentu sih ya, kadang cepat kadang lambat seperti itu ya.